Tapi kalau mengikuti Rasul, insya Allah di samping kita bisa sholat, tayamumnya sah, maka kita akan ceria, bahagia. Mengharap ridho ilahi, aduhai indahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan membahas tentang tayamum. At-tayammumu huwa al-mashul wajhi wal yadaini bi turabin tahiri badalan anil wudu'i ail ghusli. Apakah tayamum itu? Tayamum ialah mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang suci sebagai ganti dari wudu atau mandi. Jadi tayamum itu adalah sebagai ganti dari wudu atau mandi. Itu tayamum, mengusap muka dan kedua tangan dengan debu suci sebagai gantinya wudu atau mandi. Praktiknya seperti ini. Kamfuru tayammumi furuduhu khamsatun. Al-awwalu an-niyatu, as-sani naqlut turabi ila al-udwi mashuhi, as-salisu masul wajhi, ar-rabi'u masul yadaini ma'al mirfaqain, al-khamisu at-tartibu. Jadi di samping bahwa tayamum itu adalah memindahkan debu, mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang suci sebagai gantinya wudu atau mandi, itu tayamum yang dimaksud dengan tayamum. Wal masul wajhil yadaini biturabi tahirin badalan anil wudu'i. Jadi itu tayamum, yaitu mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang suci sebagai gantinya wudu atau mandi. Furud tayammumi furuduhum satu. Kalau fardunya tayamum yaitu ada 5. Yang pertama yaitu niat, al-niyatu. Jadi berniat dulu. Yang pertama berniat. Yang kedua as-sani naqlut turabi ilal adwil mashuhi. Yang kedua memindah debu ke anggota yang diusap. Yang ketiga as-salisu mashul wajhi, mengusap muka. Yang ketiga mengusap muka. Ar-rabi'u mashul yadaini. Yang keempat mengusap kedua tangan berikut kedua siku ma'al mirfaqaini, dan dilanjutkan kedua siku. Al-khamisu at-tartibu, itu yang dimaksud dengan tayamum. Contohnya seperti ini saya akan contohkan. Dan diperbolehkannya untuk tayamum yaitu karena ada kalanya dengan sakit, atau karena sudah ditentukan sama dokter, divonis kalau kamu itu masih menyentuh air maka penyakitnya itu semakin parah, maka disitulah kita boleh untuk melaksanakan tayamum. Sekalipun tayamum itu gak sesempurna seperti halnya kita mandi dan wudu, tapi karena ini istibahati sholati, yaitu untuk memperbolehkan sholat. Dan bolehnya tayamum itu dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat bolehnya tayamum. Yang pertama yaitu kita sudah mencairi air, tidak menemu, atau kita sudah yakin bahwa air sudah tidak ada. Yang kedua, tidak ada
Yang kedua, tidak ada najis pada anggota atau tubuh. Dan yang ketiga, tayamum dilakukan itu ketika sudah masuk waktunya sholat. Yang keempat syarat yang keempat yaitu harus menggunakan debu yang suci. Harus suci, debu yang digunakan itu suci. Berikut daripada syarat-syarat daripada tayamum. Sedangkan tata cara tayamum, yang pertama yaitu menghadap kiblat, yang kedua baca basmalah, yang ketiga yaitu meletakkan tangan. Jadi yang pertama yaitu tata caranya itu menghadap kiblat, yang kedua membaca basmalah, yang ketiga yaitu meletakkan tangan ke debu. Nawaitu tayammum al-istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Yang keempat yaitu menyedikitkan debu yang ada di telapak tangan, baik dengan cara meniup atau disedikitkan seperti ya begini, biar debu itu enggak terlalu banyak, bukan sampai debu langsung disapin seperti ini. Jadinya kalau kita cermin maka kita ketawa dengan sendiri kalau sampai tayamum langsung diginiin. Nah, kenapa? Karena tidak melakukan dengan cara-cara yang benar seperti halnya yang sudah diajarkan oleh Rasul. Tapi kalau mengikuti Rasul, insya Allah di samping kita bisa sholat, tayamumnya sah, maka kita akan ceria, bahagia. Itu ini mengipas-ipaskan atau ditiup, kemudian mengusap wajah. Ya, setelah seperti ini ditiup atau diginiin, dikipas-kipaskan biar tidak terlalu banyak seperti ini. Kemudian membersihkan sisa debu yang ada di telapak tangan. Tapi ingat, debu yang ada di sini jangan sampai jatuh kepada wadah yang sudah disiapkan. Tangan yang sudah dipakai seperti ini, debunya jangan sampai jatuh ke dalam. Dan selanjutnya itu meletakkan tangan lagi. Ketika sudah selesai mengusap wajah, maka meletakkan tangan ke wadah lagi dengan tujuan, contohnya seperti ini. Seumpama ini debu ini dibagi, sini dipakai pertama, sini dipakai kedua, seperti itu. Terus setelah seperti itu, dengan syarat harus melepas cincin yang ada di sini sebelum mengusap tangan. Maka semua apa-apa benda yang ada di tangan kita harus dilepas, baik itu benda berharga apalagi nggak berharga, harus dilepas. Yang berharga pun itu dilepas, apalagi nggak yang berharga. Ya, seperti itu. Seperti cincin atau sesuatu yang lain, apalagi cuma karet, ya, seperti yang lain yang sekiranya menjadi penghalang sampainya debu ke kulit, ya, seperti itu. Biar tayamumnya itu sah. Adapun cara mengusap tangannya itu diawali dari tangan yang kanan, ujung tangan kanan bagian luar, dari ujung dari sini, ya, kanan dulu sampai bertemu sampai ujung ibu jari bagian luar, seperti itu caranya. Yang pertama yaitu dari ujung dulu sampai siku, kemudian dalamnya lengan sampai bertemu dengan ujung ibu jari luarnya, seperti itu. Dilanjutkan dengan mengusap tangan yang kiri seperti hanya praktek waktu mengusap tangan yang kanan, dari ujung bagian luar diusap dengan yang kanan
kemudian dalamnya lengan, kemudian bertemu dengan ibu jari bagian luar, seperti itu ya, seperti ini, dari ujung jadi dilanjutkan dengan mengusap ujung bagian kiri, kemudian dalamnya, kemudian menembus ke sampai ujung ibu jari bagian luar, dan diakhiri dengan doa. Adapun doa yang dibaca di setelah tayamum itu doa yang sangat dibaca di waktu wudu. Menghadap ke kiblat dulu cara berdoa, kemudian mengangkat tangan melihat ke langit dengan berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Seperti itu. Jadi doanya sama dengan kita masa waktu berwudu.